Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita Shalom. berjumpa lagi di dalam ibadah online GB Lamtera. Bagi Bapak Ibu yang mungkin menyaksikan bisa ketikkan Shalom di chat yang sedang live pada pagi hari ini untuk menyapa setiap kami dan juga menyapa bagi semua orang yang sedang menonton ibadah online pada pagi hari ini. Haleluya, kita percaya satu hal yang kita rindukan saat datang hari ini adalah kita mau menghampiri Tuhan. Kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Ya Tuhan, ini kami Yesus, Tuhan kami mau datang kepadamu Yesus. Sebab satu hal yang kami rindukan hanya bagimu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab ini kerinduan kami Tuhan. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
bagimu, hanya bagimu. Jesus, you are my strength, Lord. Kami mau meninggikan Engkau selamanya. Jesus, haleluya. Thank you, Lord. Jesus, haleluya. Jesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, penuh dengan kasih setia dan kemurahan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan semuanya hanya karena kemurahan-Mu. Saat ini saatnya kami Tuhan menyatakan bukti kasih kami dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami. Semuanya ya Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan bisa menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami memberikan ya Tuhan hati kami, Kau yang membentuk hati kami, membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita percaya ya bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia tahu Dia sangat mengasihi kita lebih dari apapun. Amin. Sebab hanya Kau yang kami miliki di surga dan di bumi ini Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku
sumber kekuatan kita dan hanya Dia yang kita miliki di surga. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, karena kekuatannya bisa melampaui apapun dan memberikan kemenangan atas kita. Haleluya. Sebab kami hidup hanya karena percaya Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami hidup karena percaya atas Engkau Yesus Tuhan. Dan pengharapan kami di dalam-Mu Yesus tidak akan pernah lepas dari-Mu Yesus Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak mau menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sebab kami mau hidup hanya karena percaya Yesus Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman-Mu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
persekutuan, hanya sebab Kau darimu Allahku, Tuhan. kami persekutuan, kami punya Allah yang seperti-Mu. Kau Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Hidupku. Kau yang sanggup memulihkan. Terima kasih Yesus Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan Ya Tuhan, ya Tuhan. yang layak terima pujian. Kami tahu Kau persiapkan kami untuk menyambut, memperingati Jumat Agung dan Paskah ini dengan sesuatu yang berbeda ya Tuhan. Kau tahu Kau sadarkan kami terus untuk kami mengenal apa yang dalam roh kami, jiwa kami Tuhan. Sehingga kami belajar untuk melupakan apa yang pernah kami lakukan. Kau sungguh ajari kami, karena Kau ingin kami seturut dengan kehendak dan tujuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah jemaat GBI Lantera ini Tuhan Kau buat lebih dewasa lagi. Semua penghalang dalam masa lalu yang tidak disadari, bahkan Kau buka satu persatu Tuhan. Kau ingin jemaat-Mu total di hadapan-Mu. Roh Kudus berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga pagi ini Tuhan kami membuat sesuatu yang berbeda dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Sehingga kami tahu masa depan kami itu sungguh-sungguh hanya yang daripada-Mu saja. Amin. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah mau memilih apa yang dunia tawarkan. Kami hanya mau Engkau saja. Karena hikmat yang daripada-Mu menaklukkan dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bukan daripada-Mu kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan dan kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah Yesus sudah menyucikan. Baik di masa lalu, sekarang dan di masa yang akan datang. Sehingga kemenangan demi kemenangan, kebenaran demi kebenaran yang membebaskan kita semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur, dan kita semua mau diubahkan Tuhan, kita katakan amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya hanya mengingatkan bahwa jangan sampai kita itu melupakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bahkan malah Anda memilih apa yang dunia tawarkan. Jangan sampai saudara. Jangan sampai. Apa yang sudah Tuhan berikan dan sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan Anda dan saya, itu jangan sampai Anda memilih apa yang dunia tawarkan. Anda akan mengalami banyak kendala di sana. Pagi ini izinkan saya mengingatkan tentang apa yang minggu lalu kita sharingkan. Saya hanya mengingatkan bahwa dunia ini bergerak semakin cepat. Kalau dunia bergerak semakin cepat, maka membuat segala sesuatunya itu akan usang lebih mudah, akan gampang tidak terpakai. Itulah kenapa minggu lalu kita bahas tentang akhir zaman yang pertama, dan hari ini kita akan lanjutkan lagi bahwa kompetensi yang menurut saya yang paling fundamental adalah kompetensi melupakan, the ability to forget our past, skills to forget, kemampuan untuk
melupakan apa yang masa lalu. Baik itu kemampuan Anda yang luar biasa, sehingga Anda punya prestasi yang luar biasa. Bahkan Anda harus mampu melakukan yang ketidakmampuan Anda dan saya, sehingga Anda mengalami banyak kegagalan. Saudara, itulah kenapa di beberapa kamus kompetensi melupakan itu sekarang mulai dianggap penting sebagai dasar untuk bersaing, saudara. Saya tidak mengajak Anda untuk bersaing, bukan, tapi ini dasar untuk Anda terus maju bersama Tuhan. Itulah kenapa akibat revolusi industri 4.0 yang juga sudah ada beberapa negara yang masuk revolusi industri 5.0, ditambah dengan masa pandemi, maka kompetensi yang saya sebut the ability to forget, skills to forget itu naik ranking menjadi kompetensi fundamental. Saya memahami bahwa tidak ada perusahaan, nggak ada unit kerja, bahkan pemimpin individu yang akan mampu menghadapi dan sukses di era VUCA. Anda masih ingat VUCA? Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Volatility itu pergerakan pasar yang cepat. Uncertainty itu tidak stabil, kompleks itu tidak jelas, ketidakpastian, kompleks, ambigu, membingungkan, saudara. Tidak akan ada perusahaan, unit kerja, pemimpin atau individu, baik gereja sekalipun, itu yang akan mampu menghadapi dan sukses di era VUCA kalau enggak punya kemampuan melupakan. Saudara, itulah kenapa kalau Anda seorang individu, manajer, supervisor, pemimpin, Anda seorang perusahaan, pemilik perusahaan, Anda masih sekolah di sekolahan, di kampus, demi kasih Tuhan, bahkan kalau Anda sebuah negara sekalipun, yang akan memimpin di era VUCA adalah mereka yang mampu menyerang praktek lama yang sudah usang. Praktek yang lama itu diserang. Orang tuh paling males kalau disuruh nyerang. Dia lebih senang berdoa di rumah, do nothing. Lebih senang meeting tanpa melakukan progres-progresnya. Orang paling males kalau disuruh berperang, saudara. Itulah kenapa kompetensi itu, terutama kompetensi melupakan itu adalah fondasi untuk Anda terbuka satu dengan yang lain. Anda akan melihat orang yang tidak mau terbuka, yang tertutup akan sangat sulit memperoleh pengetahuan yang baru. Orang yang sukses itu selalu punya ciri bersedia untuk buka diri mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan seringkali pengetahuan baru tidak akan pernah masuk, tidak akan masuk bila kita tidak membuang pengetahuan lama terlebih dahulu, saudara. Itulah kenapa 2 kali kebaktian kemarin saya mengingatkan semua jemaat, kemampuan melupakan adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Dan anugerah terbesar dari Tuhan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghadapi era sekarang. Saudara, bagaimana dengan murid Kristus? Manusia yang bersedih terus-menerus. Manusia yang selalu menganggap dirinya tidak mampu, menganggap dirinya penuh kegagalan. Bahkan yang sebaliknya, manusia yang menganggap dirinya terlalu mampu, terlalu hebat, terlalu jenius. Dia tidak tahu kalau di depan sana ada apa-apa. Hari ini saya mau ngajak Anda untuk mempersiapkan untuk acara hari Jumat tanggal 15 April. Kita memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Lalu juga 3 hari kemudian dari tanggal 15, tanggal 17-nya Anda akan mari kita merayakan Paskah. Saudara, demi kasih Tuhan, perhatikan waktu Jumat Agung, siapkan hati kita secara profetis. Di tengah dunia yang katanya tidak stabil, tidak jelas, kompleks dan membingungkan, saya ingatkan lagi kita butuh the ability to forget, skills to forget,
Karena ketidakmampuan melupakan yang lalu itu penghambat, saudara. Penghambat paling utama untuk Anda dan saya mendapatkan pencapaian prestasi yang lebih tinggi, saudara. Penghambat yang paling utama untuk Anda dan saya dididik Tuhan naik ke level berikutnya, ke layer berikutnya, ke tangga berikutnya. Saudara, sekarang ini yang sanggup menerobos ke depan adalah mereka yang mampu menyerang praktek-praktek yang lama yang sudah usang. Itulah kenapa saya mengingatkan lagi, Jumat Agung ini menjadi momen di mana kita pengikut Kristus harusnya berbenah. Katakan kiri kanannya, saya harus berbenah. Saya harus membentuk mentalitas pemenang di dalam Tuhan. Kalau Anda tidak ingatkan tubuh, jiwa, dan roh Anda, saudara, Anda akan melalui Jumat Agung dan Paskah hanya sekedar perayaan, saudara. Jadi hari ini saya ingatkan untuk menyiapkan kita tanggal 15 dan 17, tidak hanya sekedar perayaan dan peringatan semata, tapi justru kita menjadikan diri kita untuk berkembang ke tingkat selanjutnya. Saudara jemaat, saya harap mempersiapkan dari rumah dan berdoa. Kalau perlu Anda puasa, saudara. Apa saja yang harus dibenahi dalam kehidupan Anda dan saya, yang menghambat kita untuk masa depan yang lebih baik bersama Tuhan. Apa saja yang menghambat di masa lalu? Saya enggak tahu, Pak. Itulah namanya kita butuh mesbah keluarga. Anda tanya sama orang tua Anda, papa mama Anda, Pak, Ma, kalau boleh papa mama kasih saran ke saya, apa yang membuat saya yang bisa menghambat di masa lalu? Anda sebagai orang tua demi kasih Tuhan, Anda harus sampaikan bukan dengan bahasa yang kasar atau membodoh-bodohkan anak Anda, bukan. Tapi Anda harus memberikan saran dengan kelembutan dan kasih. Apa saja yang harus dibawa dalam perubahan dalam diri anak Anda. Izinkan anak Anda dibimbing untuk menulis dalam sebuah kertas. Untuk kita bawa nanti tanggal 15 saat kita merayakan Jumat Agung, saudara. Saudara, saat Kristus disalib, semua yang di masa lalu itu sudah dipikul Yesus Kristus, saudara. Semakin cepat Anda melupakan hal-hal lama yang Anda percayai selama ini. Contohnya apa? Contoh. Saudara, saya sebenarnya malu, tapi kalau cuma memberi contoh supaya Anda paham gitu ya. Saya dulu ranking 35 dari 36, saudara. Anda bisa bayangkan. Papa saya itu sudah bolak-balik mau ngusir saya. Kalau kamu sampai enggak naik kelas, kamu pulang tahu rapotmu enggak naik kelas, itu sudah dipackingi. Kopernya tinggal dilempar. Waktu mama kandung saya masih hidup, berulang kali saya dengar karena diteriakkan. Saya dan adik saya Ivan tuh mau dimasukkan asrama anak nakal, saudara, di Ambarawa. Dulu namanya internat kalau salah. Nuakal. Saat mama saya meninggal, karena tuh sering dimarahi terus itu kan. Maaf loh saudara, maaf loh. Bagi saya tuh surga dunia, enggak ada mama saya, saudara. Enggak ada yang marahi, enggak ada yang ngonek-ngonek mau dimasukkan ke asrama anak nakal tuh enggak ada. Tapi saya beritahu, justru saya terjerumus dalam, bukan ranking menaik dalam kelas, malah tambah melesek, saudara. Saat saya SMA kelas 2, Anda bisa bayangkan kelas 5 SD sampai SMA kelas 2 tidak bertuhan, ikut pelajaran agama di sekolahan cuman tak tinggal tidur. Kalau ulangan ngepek sampai SMA kelas 2, bagi saya Tuhan tidak ada dulu. Anda bisa bayangkan kayak gini mau dibawa punya iman. Iman yang sebelah mana gitu loh saudara.
SMA kelas 2, bapak saya ajak saya ke GBI Gajah Mada. Dia main keyboard, dia ngomong sama saya, Gustaf, kamu mau nggak nemeni papa main keyboard, apa nggak ada temennya? Ya hubungan saya sudah baik waktu itu. Saya mau. Baru masuk lagu pertama di gereja. Saya nangis, saudara. Saya sadar saya itu najis. Saya sadar saya salah jalan. Sampai rumah saya konsultasi. Kenapa saya ini begitu kotor, begitu bodoh menghadapi dunia ini. Papa saya sudah bertobat waktu itu. Dia cerita, orang itu pasti akan punya kepahitan. Kamu tuh pasti jengkel kenapa Tuhan itu mengambil mamahmu. Kamu masih jengkel dengan Dedi, mungkin dengan ayah saya. Dan banyak hal. Keterbukaan di mobil yang singkat, jalan dari gereja ke rumah. Hari itu saya punya foto, itulah pengalaman masa lalu saya yang harus saya lupakan, saudara. Saya beberapa kali cerita, teman-teman nakal saya datang ke saya, ngajak saya lagi. Saya tolak dengan halus. Hari ini saya ingatkan, semua itu sudah dipikul Yesus Kristus, bukan? Lah Bapak kan nakal, Pak. Kalau saya prestasinya luar biasa, Pak. Demi kasih Tuhan saya beritahu. Orang yang dulunya sukses, kalau hari ini Anda tidak berusaha melupakan, Anda akan mengalami banyak hal. Contohnya Pak, usia saya tidak mudah lagi katanya. Banyak orang ngomong gitu. Saya sudah masuk masa pensiun. Dulu saya pemimpin perusahaan besar katanya. Dan sekarang saya suruh melayani Tuhan. Tuhan gerakkan saya melayani. Hati saya berontak Pak katanya. Gengsi saya tersentuh katanya. Saya ini dulu prestasinya luar biasa. Omset miliaran. Nomor 1 di Indonesia. Sekarang sudah masuk masa pensiun cuman disuruh melayani Tuhan Pak. Bagian doorkeeper. Tubuh, jiwa dan roh saya berontak dan berkata, najis katanya, masa cuman doorkeeper katanya. Pada minggu lalu kita cerita, kita nih jangan jadi panitia perencana kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan gak ada yang tahu. Kita nih jadi panitia penyambutan. Lah penyambutan yang nyambut itu kan salah satunya doorkeeper atau saudara. Lah Anda dikasih kehormatan jadi penyambut loh, tim penyambut kok gengsi itu dari mana? Ada lagi yang ngomong, nanti ilmu saya saat melayani Tuhan kebongkar semua sama tim yang lain. Oh itu toh rahasianya Om itu supaya bisa sukses. Kalau mengkoordinasi kayak gitu, kalau mimpin kayak gitu. Lah saya kan membuka kemampuan saya. Allah saudara, kemampuannya enggak seberapa itu juga dari Tuhan kok. Anda takut membukanya. Kalau saya loh saudara, saya buka semua, saudara, semua. Bahkan kalau lebih Anda tuh harusnya lebih dari saya, jauh harusnya. Itu saya. Itulah kenapa saya ingatkan lagi, semakin cepat seorang pemimpin melupakan hal-hal yang lama yang telah dipercayai. Saya cuma seorang anak Pak, bukan seorang pemimpin. Minimal seorang anak yang masih sekolah maupun kuliah sekalipun, Anda memimpin diri Anda sendiri saudara. Karena nanti suatu hari Anda menikah, Anda memimpin keluarga Anda. Dan saat Anda bekerja, Anda pasti punya impian menjadi seorang pemimpin kan, supervisor, manager. Karena itu akan mengubah kehidupanmu bukan? Itulah demi kasih Tuhan. Pemimpin yang melupakan hal lama yang pernah ia percayai, semakin cepat dia bisa melupakan.
semakin cepat pemimpin itu bisa menerima, memahami anugerah terbesar dari Tuhan dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Kita tidak dibawa Tuhan hanya untuk mengalami Kristus saja. Kita dibawa Tuhan sejalan dengan Kristus. Kokoh di dalam Kristus. Dan yang akhir-akhir ini digerakkan adalah memimpin seperti Kristus, saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, waktu hari Minggu saat perayaan Paskah, Paskah adalah kebangkitan Yesus yang telah mengubah jalan hidup manusia. Kebangkitan Yesus itu telah membawa perubahan status, memberikan transformasi dalam hidup saudara dan saya. Dalam keyakinan pengikut Kristus, keyakinan umat Tuhan, penyalipan dan kebangkitan Yesus dipercaya terjadi, saudara. Artinya kalau dipercaya terjadi, artinya semua yang datang, kalau Anda tidak ada acara, please welcome. Anda yang datang untuk kita sama-sama merayakannya, Anda harus punya keyakinan penuh bahwa pada saat Paskah, saat kebangkitan Yesus kita peringati, itu telah mengubah jalan hidup kita semua. Kebangkitan Yesus membawa perubahan status dan memberikan transformasi dalam hidup saudara dan saya. Itulah kenapa dalam keyakinan sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan, penyalipan dan kebangkitan Yesus dipercaya terjadi. Itulah kenapa saran saya saat Anda menuliskan apa yang di masa lalu Anda, yang Roh Kudus gerakkan Anda untuk menulis. Saran saya, waspadai perangkap-perangkap pikiran, apalagi di masa-masa akhir zaman kayak gini, saudara. Waspadai perangkap-perangkap pikiran. Kalau kita baca di Matius 16 ayat 23, dikatakan apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Ngomong apa, saudara? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus, saudara, bisa dikatakan hal-hal yang bagi saya itu keras. Enyahlah iblis, bukan nyala Petrus, bukan. Karena itu pikirannya dikena perangkap iblis, saudara. Berarti kan demi kasih Tuhan banyak orang Kristen yang lebih suka menggunakan pikiran dunianya dalam menjalani kehidupannya. Itulah kenapa kalau Anda membawa pikiran dunia Anda, apalagi membawa pikiran Anda sebagai manusia, saya beritahu masalahnya tetap ada, saudara. Dan tidak pernah ada solusi. Kalau pakai pikiran Kristus, Pak, masalahnya tambah berat malah. Loh, kok tambah berat, Pak? Lah karena Anda kan dibawa lebih hebat, saudara. Iman demi iman naik, masalah tambah berat. Masalah tambah berat, tapi solusi selalu ada. Yang juga katakan amin. Nah, kalau Anda maunya masalahnya itu, terus kalau ketemu jawabannya itu lagi, masalahnya itu lagi, enggak selesai-selesai, saudara. Nah, banyak orang Kristen itu lebih suka menggunakan pikiran dunianya dalam menjalani kehidupannya. Ngomong kiri kanannya, masalah kok kuwi terus, sing krungu lho bosen. Lah harusnya gimana? Pakai pikiran Kristus. Lah tapi katanya lebih berat, berarti kan lebih hebat toh. Benar enggak, saudara? Berarti kan lebih pinter toh. Yang ringan teratasi lebih berat lagi. Dibuat ringan sama Tuhan, teratasi lebih berat lagi. Filipi 2 ayat 5 dikatakan apa? Filipi 2 ayat 5 dikatakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, perhatikan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Anda hidup bersama dengan istri Anda, hidup bersama dengan anak Anda, hidup bersama dengan orang tua Anda. Ngomong, hendaklah kita ini dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kamu ceritanya masalah sama terus, maka pikiran dan perasaanku berkata,
Aku bosen terus-terusan kayak gini, masalah kok sama terus. Saudara. Saudara, cara berpikir dunia membuat rohani Anda dan saya susah bertumbuh, saudara. Yang setuju katakan, amin. Alkitab mencatat beberapa ciri-ciri orang yang berpikir secara duniawi. Loh ada Pak? Wah ada. Apa Pak ciri-ciri orang yang berpikir secara duniawi? Yang pertama, suka iri hati dan berselisih, suka bertengkar, saudara. 1 Korintus 3 ayat 3 dikatakan apa? Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Orang-orang yang suka berdebat dan bertengkar, suka berselisih, mohon maaf loh saudara, tidak bisa hidup dalam kasih Allah. Karena merasa dirinya paling hebat. Yang tidak sesuai dengan dia, dikritik habis-habisan, jak debat. Kan? Tidak bisa hidup dalam kasih Allah. Apa yang kedua? Alkitab mencatat ciri-ciri orang yang berpikir secara duniawi. Loh Pak, katanya kita bahas akhir zaman Pak. Loh ya pasti toh saudara. Pasti itu pasti. Tenang aja, 1 bulan ini kita akan kemeringat ngomong akhir zaman. Kita berangkat dari akhir zaman. Kita berangkat dari akhir. Lah yang di dunia ini diangkat menuju ke sana, dasarnya harus kuat saudara. Dan saya perhatikan baik-baik, saya bukan teolog apalagi pendeta puluhan tahun, tidak. Saya ini sarjana ekonomi. Kalau ngomong belak-belakan, mohon maaf. Tapi saya punya hikmat yang dari Roh Kudus yang membuat kita sama-sama bertumbuh. Yang ujung katakan amin. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berpikir secara duniawi. Yang kedua apa saudara? Cinta uang dan cinta kekayaan dunia saudara. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan akar segala kejahatan itu bukan uang, bukan. Cinta uang. Uang itu hanya alat pembayaran, santai saja. Bayar sekolah ya pakai uang. Beli rumah buat kebutuhan hidup sehari-hari, beli mobil ke luar negeri, bayar anak kuliah, bangun gereja sekalipun buat Tuhan itu pakai uang. Tapi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dikatakan apa? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau ini Anda tidak sadari, kita enggak perlu alergi dengan uang, cuma alat pembayaran, saudara. Kalau Anda tidak sadari ini, berkat Anda stuck terus, bahkan hancur. Apalagi era volatility, uncertainty yang tadi saya sebutkan, VUCA. Boro-boro dapat kenaikan gaji, boro-boro akhir tahun, dipecat, iya malahan. Kalau Anda tidak bisa melupakan masa lalu, aku nek sama uang tuh gemi Pak, lu gemi kira apa-apa, enggak apa-apa. Saya hemat Pak, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi saya belajar. Apa yang Bapak pelajari tentang uang? Karena saya ekonomi, saya ngomong belak-belakan. Dulu, saya tidak pernah berpikir bahwa persepuluhan itu dari net. Saya cuma pikir terima gaji berapa, langsung saya dari gross, belum dipotong biaya hidup, belum dipotong biaya rumah tangga. Berapa yang saya dapat, ya saya kasihkan persepuluhan. Bahkan dari dulu yang saya tahu, saya selalu lebih dan melebihi dari kemampuan saya. Di sana saya tahu bahwa dulu yang katanya saya ini susah.
Habis menikah, numpang di papa saya 6 bulan, numpang di mertua 6 bulan. Berusaha punya rumah kecil gitu di Marina, nggak sanggup bayar 3 bulan, diteleponi sama bank. Breakthrough yang kami alami sekeluarga, karena kami tahu solusinya cuma Tuhan. Tapi Anda bisa pelajari orang-orang yang sudah dapat breakthrough dari Tuhan, setelah semua masalahnya selesai. Perhatikan baik-baik. Setelah masalahnya selesai, saya pernah dengar di sebuah restoran, orang ngomong gini banter sangat. Keras sekali volumenya, yang ngomong gini. Yo aja dadi wong goblok. Nek saiki duwe engkei persepuluhan gereja iki setelah dipotong biaya-biaya. Lah makanya dari net kamu laba berapa, ya sudah itu yang kamu kasihkan. Jangan dari gross, dari net. Begitu omongan itu diberikan, hati saya itu enggak enak. Kenapa enggak enak? Karena saya enggak pernah dari net, saudara. Itu sebenarnya ya enggak salah. Tapi kadar cinta uang dan cinta Tuhan itu bisa berkurang loh. Begitu Anda sudah dapat terobosan banyak hal, tiba-tiba cinta Tuhannya bisa berkurang, cinta uangnya nambah tiba-tiba, saudara. Itulah kenapa saya harus ngomong demi kasih Tuhan. Kenapa Tuhan selalu peduli dengan proses. Orang yang pelit selalu akan menjadi magnet bagi orang pelit-pelit lainnya. Digoleki Anda sama sesama pelit, saudara. Orang yang sukacita luar biasa, secara nggak sadar tiba-tiba Anda kan didatangi sama orang-orang yang sukacita gitu loh. Orang yang hidupnya damai sejahtera, ndak kemurungsung. Dia bekerja sungguh-sungguh, ndak gersah, dia damai sejahtera, mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan dan dia bekerja sungguh-sungguh, didukung oleh keluarga besarnya. Maka yang datang ke dia jadi teman-temannya dia itu orang-orang damai sejahtera semua. Aneh kan? Lah kalau Anda jadi seperti yang dikatakan di Timotius, jadi pemburu uang, sampai nyimpang dari iman, maka Anda akan didatangi sama tim pemburu uang yang lain yang juga menyimpang dari iman dan juga yang menyiksa dirinya sendiri, saudara. Semoga Anda paham. Mau sampai kapan? 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Maka orang-orang yang tipe spesies seperti ini, teman-temannya ya kayak gini. Ketemunya sama teman-teman yang mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Itulah kenapa, mohon maaf, berburu harta dunia itu membuat manusia melupakan harta surgawi ya sebetulnya. Pak, Bapak ngomong jangan diteruskan lagi Pak. Wis meh muntah aku Pak. Aku koyok ngono Pak. Sudah mual perutku. Kalau Anda tidak tahu solusinya, kalau Anda sudah dipenuhi sampai roh kayak gini, saran saya berpuasalah. Kita punya sahabat-sahabat yang agamanya Islam berpuasa sebulan. Saya tuh paling seneng kalau bulan puasa. Saya cuma cerita ke Anda karena tidak mau upah saya terhilang. Saat puasa itu senang banget. Bertahun-tahun. Saya bisa sahur sama suster saya. Buka ya bareng gitu kan. Bertahun-tahun. Dan kalau Anda lihat saya ini kan sebetulnya tipe spesies ambisi tinggi itu, saudara. Makanya saya itu bisa kalau puasa tuh 6 bulan lebih. Kalau Anda enggak sanggup, hatimu terlalu melekat sama uang, puasalah.
tulis di kertas. Nanti kertas yang Anda tuliskan di masa lalu Anda itu apa saja yang tidak bisa lepas, bawa ke gereja. Kita doakan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang di dunia. Yang berpikir selalu secara duniawi. Yang ketiga, orang yang hanya percaya pada yang kelihatan. Anda sering dengar ngomong, buktinya mana? Tunjukkan ke saya. Ada Pak? Lo kok bilang ada? Saya lo kayak gitu dulu. Alah ngomong tok, saya selalu ngomong gitu. Tunjukkan ke saya mana buktinya. Tipe orang kayak saya itu tidak mudah percaya dengan orang lain. Kalau nggak lihat bukti. Tapi saya beritahu, it was dulu. Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29 berkata apa? Kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dikatakan apa? Berbahagialah. Anda mau bahagia? Katakan kiri kanannya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan tuh ngajari di saat dia sudah di sebelah kanan Bapa di surga. Minggu lalu sudah saya sharingkan, Anda akan melakukan hal besar lebih daripada yang Kristus lakukan. Karena Kristus ada dalam hidup Anda dan saya. Yang juga katakan amin. Berbahagialah, latihan iman itu belum kelihatan tapi pasti terjadi, yang juga katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 8 dikatakan apa? Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Itulah iman sejati, yaitu iman yang walaupun belum melihat, namun percaya. Yang keempat, orang yang ciri-cirinya itu dalam duniawi. Yang keempat, hanya memikirkan dan mengejar hawa nafsu atau kedagingannya sendiri, saudara. Itu ciri-cirinya. Ini akhir zaman nih bahas kayak gini Pak. Loh ya pasti toh saudara. Supaya Anda tahu saudara, jangan sampai Anda melewati peringatan Jumat Agung dan Paskah hanya sekedar peringatan. Kedagingan Anda tetap stay dan nyaman. Kita buka Efesus 4 ayat 19. Efesus 4 ayat 19 dikatakan apa? Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sudah perasaan tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, menyerahkan diri kepada nafsu, mengerjakannya apa? Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Yang kayak gini di akhir zaman. Bahasa Semarangnya, kelar hidup lo saudara. Dua Petrus 2 ayat 2 dikatakan apa? 2 Petrus 2 ayat 2 dikatakan apa? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Perhatikan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Oh, hebat kan? Dikasih tahu yang benar malah dihujat. Dan yang ngomong, sing bener tuh yang orang kebanyakan itu loh. Hidup tuh ya kayak gitu katanya. Padahal yang kayak gitu yang ditunjuk-tunjuk itu malah hidupnya dikuasai hawa nafsu, saudara. Itulah kenapa hawa nafsu dan kedagingan, maaf loh ya saudara, merupakan tindakan memusuhi Allah.
Kita menempatkan diri kita justru malah sebagai lawannya Allah. Allah kok dilawan. Bila Anda terus memikirkan dan melakukan hal-hal duniawi, Anda menempatkan bahasa marketingnya, positioning Anda malah menjadi lawannya Allah. Demi kasih Tuhan, sadarlah saudara. Roma 8 ayat 7 dikatakan apa? Sebab keinginan daging, apa saudara? Adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan itu ya melawan. Kalau sekutu, temenan. Perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Apa Pak ianya? Ya keinginan daging itu. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Memang keinginan daging itu enggak mungkin. Kalau diterus-teruskan Anda tidak pernah takluk pada hukum Allah. Nah, saya bolak-balik ngomong apa? Orang fasik itu memperpendek umurnya sendiri. Kadang Allah, kadang dirinya sendiri, kadang setan. Ya wis. Anda justru memperpendek umur Anda sendiri, saudara. Pendeta bisa Pak? Lagunya kan ada, pendeta juga manusia, kan gitu saudara. Hati-hati. Saya tuh selalu berharap Tuhan jangan pernah kau izinkan kau tidak tegur aku kalau aku mulai berbelok dari jalanmu. Saya pengen usia saya panjang saudara. Menemani anak cucu saya. Dan saya beritahu terutama pendeta, hati-hati. Gak ada yang kebal. Perbarui pikiran kita terus-menerus dengan firman agar selaras dengan pikiran Kristus. Amin saudara. Saudara, kalau Anda merasa sulit menemukan apa yang menjadi batu yang menghambat di masa lalu, batu sandungan Anda, minta keluarga Anda kasih masukan. Papa, mama Anda, adik Anda, kakak Anda, orang yang peduli Pak, papa mamaku wis cerai, ya sahabat Anda saudara. Bawa dalam doa, kalau perlu puasa saudara. Anda tahu makna puasa itu apa? Saya nggak akan detailkan sampai satu persatu. Kalau nggak cukup waktunya ya minggu depan. Tapi bulan ini itu bulan di mana kita di-prepare Tuhan untuk tahu tentang akhir zaman. Jadi jangan dibuat guyonan. Kalau Anda memang tidak ada acara, datang onsite. Anda tahu makna puasa apa? Merendahkan diri, saudara. Ayatnya Anda baca di layar YouTube channel Anda. Makna puasa apa? Puasa itu merupakan kewajiban bagi kita orang percaya. Puasa itu apa? Puasa adalah merupakan kelengkapan dalam beribadah. Itulah kenapa puasa ada potensinya. Apa potensi kita berpuasa? Mematikan keinginan daging. Anda bisa tahu jawabannya kenapa saya puasa sampai 6 bulan lebih. Daging saya ini banyak, yang pertama. Yang kedua, di dalam saya, ambisi saya itu terlalu besar. Dan saya tidak mau yang bukan dari Kristus. Saya hanya mau yang dari Kristus. Karena puasa itu potensinya mematikan keinginan daging. Puasa itu potensinya mengembalikan kegairahan kita dalam berdoa. Puasa itu potensinya memberikan kekuatan ekstra sehingga kita dapat tahan berpuasa menurut kehendaknya. Puasa itu potensinya mendapatkan upah, saudara. Puasa itu potensinya mempertajam kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus, saudara. Puasa itu potensinya menjadi kuat dalam penderitaan. Tapi penderitaan akan kebenaran, yaitu Injil Kristus, saudara. Anda tahan banting, saudara. Puasa itu potensinya memperbarui urapan kuasa Roh Kudus, saudara. Anda bisa lihat ayatnya di YouTube channel Anda. Sekali lagi kematian Kristus yang kita peringati saat Jumat Agung. Saya beritahu kematian Kristus
adalah awal kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kematian Kristus adalah awal kehidupan umat manusia. Itulah kenapa jika kita tahu perbedaan antara kesabaran dan penundaan dan bagaimana meresponinya, Anda dah tahu, oh jadi aku tahu sekarang bagaimana hidup dengan sabar. Aku enggak mau nunda lagi. Bagaimana meresponi akhir zaman. Saya beritahu kalau Anda sadar ini, pelan-pelan bulan ini Anda mulai, oh gitu ya. Maka sebenarnya kita sudah dekat dengan keberhasilan. Anda bisa baca di Ibrani pasal 6 ayat 12. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya tidak akan membahas tanda-tanda menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya akan lanjutkan. Saya akan membahas tentang 2 tahap kedatangan Kristus kembali. Anda harus tahu saat sekarang, saat ini kita sedang berada di masa-masa terakhir. Itulah kenapa saya tidak tahu hikmat apa yang akan kita pelajari terus menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, tapi saya beritahu ada 2 tahap kedatangan Kristus kembali, saudara. Menurut kesaksian Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terbagi dalam 2 tahap atau 2 selang waktu yang berbeda. Bila kita tidak membedakan kedua hal ini, kita akan jadi bingung. Itulah kenapa dalam Alkitab ada beberapa hal kalau Anda baca sepertinya bertentangan. Sepertinya padahal tidak. Karena ada 2 tahap. Kalau Anda baca di Yohanes 14 ayat yang ketiga, ini perhatikan. Ini mulai akhir zaman saya lanjutkan. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku akan datang kembali. Yesus Kristus akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Betul? Dikatakan bahwa Yesus akan datang untuk umatnya. Tapi kalau Anda baca di Yudas 1 ayat 14 dikatakan apa? Yudas 1 ayat 14 dikatakan apa? Juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dikatakan ia akan datang dengan orang-orang kudusnya. Kalau Anda berpikir, loh maksudnya gimana? Katanya aku mau dibawa ke sana. Lah ini kok datang dengan beribu-ribu orang kudusnya? Seakan-akan kalau Anda nggak paham, dipikir ini bertentangan. Padahal enggak. Kalau Anda baca di Matius 24, ayat 42 sampai 44, dikatakan apa? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dikatakan bahwa ia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Anda baca gini kalau enggak dibimbing yo bingung. Loh katanya tadi Yesus akan datang kembali membawa aku ke tempat di mana Tuhan pernah berada. Lah kok terus jawabannya pada saat kita baca di Yohanes tentang Henok, tentang mereka Henok keturunan ke-7 dari Adam ngomong bernubuat Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Loh lah kok bertentangan. Terus habis itu di Matius ngomong apa? Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Loh, lah kok malah tambah bingung. Itulah kenapa kita bahas, saudara. Bahkan kalau Anda baca di Wahyu pasal pertama ayat 7 dikatakan apa? Lihatlah, ia datang dengan awan-awan.
Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Dikatakan bahaya akan datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Itulah kenapa hari ini saya bahas. Ada 2 tahap kedatangan Kristus kembali, saudara. 2 tahap itu terdiri dari yang pertama, tahap pertama yaitu pengangkatan. Yang kita kenal dengan rapture atau parousia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus datang di udara dan mengangkat orang yang percaya. Inilah yang hendaknya jadi kerinduan semua murid-murid Kristus. Terjadi pada Anda dan saya. Terjadi pada semua murid Kristus, saudara. Tahap kedua yaitu penampakan Kristus. Revelation, Apocalypse, Epiphany. Penampakan Kristus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus menjejakkan kaki di bumi bersama orang-orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun, saudara. Itulah kenapa saya akan bahas semampu saya. Nanti kita kalau nggak cukup waktu kita lanjutkan minggu depan. Saya percaya banyak hal dibuka buat Anda dan saya. Berbagai peristiwa akhir zaman. Yang pertama yang kita bahas pengangkatan. Anda bisa baca di 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 15 sampai 17, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Saudara, pengangkatan adalah hal yang akan dialami oleh orang yang percaya. Katakan sama-sama dengan saya, pengangkatan adalah hal yang akan dialami oleh orang yang percaya. Anda masih mau tidak percaya? Demi kasih Tuhan saya berdoa, segeralah percaya. Kalau masih bebal, terserah Anda. Pengangkatan adalah hal yang akan dialami oleh orang yang percaya pada waktu Kristus datang kembali. Pada waktu itu, penghulu malaikat akan berseru, sangkakala Allah akan berbunyi, lalu Yesus Kristus akan turun dari surga. Kemudian orang yang mati dalam Kristus bangkit. Sedangkan orang yang percaya, Anda dan saya, yang percaya kepada Dia sebagai pengikut Kristus, yang masih hidup saat itu, dikatakan tidak akan mati, melainkan diubahkan dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan. Anda diubah, tubuh kemuliaan. Itulah kenapa saya minggu lalu ngomong, sampai kapan saya harus hidup seterus dengan kehendak Tuhan, sampai Kristus datang kedua kalinya. Betul kan, saudara? Akhirnya mereka yang telah dibangkitkan dan mereka yang telah diubahkan akan bersama-sama diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kebangkitan orang mati yang mendahului peristiwa pengangkatan itu adalah kebangkitan. Perhatikan, bukan semua orang mati, bukan. Adalah kebangkitan orang-orang benar yang disebut dengan istilah kebangkitan pertama. Jadi Anda jangan pengen bunuh diri, sedang kesuwen Pak, akhir zaman tak nguntal baygon we. Wah, ora bener iki. Nguntal baygon Anda mengambil nyawa Anda sendiri atau Anda membunuh orang lain itu benar atau salah? Kalau salah, ya ora mungkin tuh Anda dibangkitkan, saudara. Karena kebangkitan orang mati itu mendahului itu peristiwa pengangkatan, itu kebangkitan orang-orang benar. Katakan sama-sama dengan saya, kebangkitan orang-orang benar. Itulah kebangkitan pertama. Anda bisa baca di Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Anda bisa baca di Wahyu 20 ayat 6. Mereka akan memperoleh tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus sesudah kebangkitannya, saudara. Orang percaya yang masih hidup pun, kalau Anda masih hidup, akan diubah mengenakan tubuh kemuliaan. Karena darah dan daging, perhatikan, demi kasih Tuhan Anda harus paham.
karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada bagiannya dalam kerajaan Allah. Maka tubuh yang berisi darah dan daging ini akan dikenakan tubuh kemuliaan, saudara. Yang setuju katakan amin. Di mana ayatnya Pak? Kita buka di 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan apa? Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah itu binasa, maka enggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Well, itulah Anda harus paham. Hari ini saya akhiri di titik 3 poin ini. Sifat tubuh kemuliaan ini sempurna. Katakan sama-sama dengan saya. Sifat tubuh kemuliaan sempurna. Apa Pak sifat tubuh kemuliaan? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, ini yang terakhir yang saya bahas. Setelah itu kita tutup, minggu depan kita lanjutkan. Apa sifat tubuh kemuliaan? Yang pertama, tidak terikat pada hukum alam. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh kemuliaan dapat pindah cepat, bisa tembus tembok, bisa tembus langit-langit dan sebagainya. Itulah sifat tubuh kemuliaan. Tidak terikat pada hukum alam. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dapat pindah cepat, bisa tembus tembok dan sebagainya. Itu sifat yang pertama, saudara. Yang kedua, sifat tubuh kemuliaan yang sempurna itu apa? Dapat langsung masuk ke alam roh, masuk dalam alam roh yang tidak kelihatan. Sehingga tiba-tiba Anda lenyap, tidak dapat dilihat orang lain yang masih hidup dalam tubuh jasmani. Tiba-tiba bisa jadi adikmu sendiri, lenyap, des, hilang. Anda pernah lihat filmnya? Tinggal pakaiannya saja, hilang. Tidak bisa dilihat oleh orang yang masih hidup dalam tubuh jasmani. Dan perhatikan yang terakhir, tim profetik maju ke depan. Yang terakhir pada waktu tubuh jasmani berubah menjadi tubuh kemuliaan. Segala perlengkapan tubuh lama, perhatikan, ditinggalkan. Bajunya ketinggalan, gigi palsu ya ketinggalan. Sepatu ketinggalan, mas-masan ora melu kabeh. Kalau Anda baca di Yohanes 20 ayat 6-7. Kalau Anda sebagai bahan perbandingan dengan kebangkitan Yesus, Anda baca di Yohanes 20 ayat 6-7 ayat terakhir. Dikatakan, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Alkitab telah memberikan contoh orang yang telah mengalami pengangkatan. Kalau Yesus murni bangkit, saudara, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi Alkitab memberi contoh orang yang telah mengalami pengangkatan. Siapa Pak? Henokh. Anda bisa baca di Kejadian 5 ayat 24. Ibrani 11 ayat 5. Siapa lagi Pak telah mengalami pengangkatan? Elia. Anda bisa baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Siapa lagi Pak? Kristus. Bangkit dan mengalami pengangkatan. Kisah 1 ayat 9. Dan juga ada dialami 2 saksi Allah. Anda bisa baca di Wahyu 11 ayat 11-12. Pada waktu itu, perhatikan baik-baik. Kuburan orang percaya, katakan sama-sama dengan saya, kuburan orang percaya. Di seluruh dunia akan terbuka. Terdapat laporan dari seluruh dunia bahwa pada saat yang bersamaan semua orang Kristen sejati
lenyap. Termasuk yang mengendarai mobil, naik sepeda motor, naik kereta, naik pesawat, dan lain sebagainya, tiba-tiba lenyap. So, karena itu saran saya tidak tahu kenapa seorang Gustav Iskandar yang dulunya hanya mampu kuliah ekonomi, bukan pendeta puluhan tahun, hanya penginjil biasa, jadi pendeta baru 2016, suruh membawakan akhir zaman. Dan hari saya harus ngomong apa? Berjaga-jagalah saudara, agar kita diangkat dan tidak ditinggalkan. Amin. Milikilah the ability to forget the past. The skill to forget the past. Kemampuan untuk melupakan masa lalu. Keterampilan untuk melupakan masa lalu. Selalu berjaga-jagalah. Yang setuju katakan amin. Satu pujian. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Banyak orang itu tidak mau berjaga-jaga, memutuskan untuk berhenti berdoa. Karena dia melihat, tidak terjadi apa-apa dalam hidupku, tidak berubah apa-apa katanya. Aku bosan Pak doa yang tidak pernah dijawab Tuhan. Saudara, berulang-ulang kali saya bicara dan saya tidak akan bosan untuk ngomong pada Anda. Mujizat itu mudah. Tuhan tuh inginkan proses, saudara. Kita seringkali lupa doa yang kita panjatkan setiap hari. Tuhan, biarlah kehidupanku ini berubah Tuhan. Aku bisa bayar kontrakan rumah. Aku bisa bayar banyak hal yang kuperlukan, bisa bayar utang Tuhan. Berikanlah aku pekerjaan. Biarlah Tuhan. Terus Anda seringkali lupa bahwa doa itu adalah sebuah permohonan, saudara. Bukan memaksa Tuhan, bukan. Doa itu sebuah permohonan. Tuhan, lunaskan utangku,
kasih aku pekerjaan. Biar tokoku rame ya Tuhan. Doa itu sebuah permohonan, bukan memaksa Tuhan. Saya pernah sharing ke Anda, saya lupa di sesi yang mana. Seorang teolog menulis cinta, kalimat mutiara tentang cinta. Cinta itu, dikatakan teolog ini, cinta itu bukan cinta kalau memperhitungkan biaya atau harga. Kata teolog ini bagus sekali, cinta itu memberikan semua miliknya dan memberikan apa yang dia miliki satu-satunya. Dan dia akan menyesal kalau dia tidak mempunyai lebih banyak lagi untuk diberikan. Dia pengen apa yang dia punya kasih, apa yang dia punya kasih. Itulah cinta. Saya mengajak Anda untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Yang juga katakan amin. Tuhan jawab doa Anda itu gampang. Tapi Tuhan ingin proses di dalam Anda dan saya. Kenapa diproses lagi Pak? Karena aku cukup pandai. Sepandai-pandainya orang saudara. Seteliti-telitinya orang. Dikerjakan sangat teliti pun pasti masih ada yang salah kok. Benar atau tidak? Sebagus apapun Anda mengerjakan sesuatu, sebaik apapun, pasti akan ada celahnya, ada cacatnya. Betul enggak saudara? Itulah kenapa kalau Tuhan itu menginginkan Anda sempurna di hadapannya. Bahkan diizinkan mengalami pengangkatan bersama Dia. Anda harus tahu Anda diproses. Yang kedua, jangan pernah Anda menuntut orang lain untuk sempurna. Karena kita memang diciptakan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saling memperlengkapi, saling memperbaiki satu dengan yang lain. Karena kita enggak ada yang sempurna, yang juga katakan amin. Ini saatnya Anda merefresh, merestart hidup kita, mereset hidup kita. Untuk saling terbuka, mengingatkan, memperbaiki, melengkapi di dalam keluarga Anda, dalam tubuhnya Tuhan. Amin. Tutup Alkitab Anda, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pagi ini. Kami paham bahwa kita dapat terus maju karena kita percaya Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mewujudkan impian kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pagi ini pun Kau ajari kami banyak hal. Kau berikan kesempatan buat kami menjelang perayaan nanti Jumat Agung dan Paskah. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu pagi ini kami sudahi. Tapi Roh Kudus-Mu tidak pernah berkesudahan. Kau dewasakan kami lebih dan lebih lagi. Seturut kehendak dan tujuan-Mu saja. Pagi ini mari kita angkat tangan. Kalau Anda ada amplop persembahan, Anda angkat sebagai simbol profetis. Kalau gak ada, angkat tangan saja. Pagi ini kami mau mengembalikan persembahan kami Tuhan. Persepuluhan kami, nasar kami, ucapan syukur kami. Diakonia, pembangunan, apapun Tuhan. Kau sendiri yang menumbuhkan cinta itu dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh mau mencintai Engkau setulus hati kami Tuhan. Dan biarlah pagi ini, bagi saudara semuanya, angkat kedua tangan dan aminkan doa berkat pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah orang tua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Amin.
Biarlah umur panjang, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran kami mintakan dalam Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan bagi kita yang dituntun Tuhan dan diberkati Tuhan, dibukakan jalan, dibukakan rohani kita, ditingkatkan. Bagi kita yang mau kita katakan, amin, amin, amin. Salam sangat saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all. Haleluya. Kita semua akan diubahkan setelah kita mengerti firman pada pagi hari ini. Kita mau diubahkan kehidupannya sehingga kita layak untuk bersama-sama Tuhan. Amin. Dialah kekuatan kita. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih sukacita lagi. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, sampai jumpa di ibadah online minggu depan bersama GB Lamtera. Tuhan Yesus memberkati.